Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semua, kembali lagi dengan kakak di Lisvika Channel. Nah, pada video kali ini kakak akan melanjutkan itu untuk materi biologi bagi adik-adik yang sudah duduk di bangku kelas 11 SMA. Kalau pada video sebelumnya kakak sudah menjelaskan jaringan yang dimiliki oleh tumbuhan serta organnya. Nah, pada video kali ini kakak itu akan melanjutkan tentang jaringan yang ada pada hewan. Nah, secara umum jaringan pada hewan itu ada jaringan embrional, jaringan epitel, jaringan otot, jaringan saraf, dan jaringan ikat. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu. Kita lihat dulu untuk poin yang pertama. Itu ada yang disebut dengan jaringan embrional. Nah, jaringan embrional ini merupakan jaringan yang aktif melakukan proses pembelahan. Nah, jaringan embrional kata dasarnya embrio. Nah, di sini pada tahap embrionya, nah itu terjadi proses diantaranya dimulai dengan tahap morula, kemudian diikuti dengan blastula, gastrula, morfogenesis, diferensiasi, spesialisasi jaringan, induksi embrionik atau imbas, dan yang terakhir itu ditutup dengan organogenesis. Nah, di sini kakak sajikan sebuah gambar. Ini merupakan gambaran dari tahap pembentukan jaringan embrional yang ada pada tubuh makhluk hidup. Yang pertama tadi diawali dengan tahap morula. Nah, tahap morula itu ditandai dengan jaringannya itu aktif melakukan proses pembelahan sehingga nanti akan terbentuk seperti bola sesuai dengan yang kakak tunjukkan pada gambar. Kemudian diikuti dengan tahap yang kedua itu disebut juga dengan tahap blastula, ditandai dengan terbentuknya rongga antar sel. Nah, seperti yang ditunjukkan pada gambar, rongga antar sel itu kita istilahkan juga dengan blastosol. Berikutnya diikuti dengan tahap yang ketiga, itu disebut dengan gastrula, di mana pada tahap gastrula ini terbentuk lapisan tubuh. Nah, umumnya pada makhluk hidup itu terbentuk 3 lapisan tubuh sehingga diistilahkan dengan lapisan tripoblastik. Nah, lapisan tripoblastik ini sendiri terdiri atas yang pertama itu ada lapisan ektoderm. Ekto artinya luar, berarti ini merupakan lapisan sebelah luar. Nanti dia akan membentuk bagian kulit, kuku, rambut, dan saraf. Kemudian yang kedua ada lapisan mesoderm, ini merupakan lapisan tengah, nanti dia akan membentuk rangka dan otot. Dan yang ketiga itu ada lapisan endoderm, nanti dia akan membentuk bagian organ-organ dalam. Nah, setelah tahap gastrula nanti diikuti dengan pembentukan morfologi dari suatu jaringan tersebut, karena dia merupakan proses pembentukan morfologi sehingga kita istilahkan dengan tahap morfogenesis. Kemudian terjadi perubahan bentuk, disebut juga dengan tahap diferensiasi. Kemudian fungsinya itu akan terkhusus sehingga disebut juga dengan tahap spesialisasi jaringan. Kemudian diikuti dengan tahap induksi embrionik atau imbas, yaitu terjadi pengaruh dari 2 lapisan dinding tubuh embrio untuk pembentukan organ, sehingga yang terakhir itu disebut dengan tahap organogenesis. Nah, itulah tahap-tahap yang terjadi pada pembentukan jaringan embrional. Nah, kemudian untuk yang kedua itu ada namanya jaringan epitel. Epi artinya sebelah luar. Nah, jadi di sini jaringan epitel ini adalah jaringan yang berfungsi sebagai pelindung dan berperan untuk melapisi permukaan tubuh dan membatasi rongga-rongga tubuh pada makhluk hidup. Kalau pada tumbuhan itu kita sebut dengan jaringan epidermis, kalau pada hewan itu kita sebut dengan istilah jaringan epitel. Kemudian untuk jaringan epitel ini sendiri, ini pembagiannya banyak. Itu ada yang disebut dengan jaringan epitel pipih berlapis, epitel pipih selapis, epitel silindris selapis, epitel silindris berlapis, epitel kubus selapis, dan epitel silindris semu berlapis. Nah, di sini kakak jelaskan satu persatu. Kita mulai yang pertama itu untuk bagian jaringan epitel pipih berlapis. Nah, itu gambarnya bisa adik-adik amati sesuai dengan yang sudah kakak sajikan. Nah, untuk lapisan epitel pipih berlapis itu biasanya terletak pada bagian rongga mulut, kulit,
esofagus, kemudian bagian vagina dan rongga hidung. Biasanya berfungsi sebagai proteksi atau pelindung. Kemudian yang kedua itu ada jaringan pipih selapis. Biasanya terletak pada bagian pembuluh darah, kemudian glomerulus yang ada pada ginjal, kemudian pada bagian limfa dan alveolus yang terdapat dalam paru-paru. Biasanya berfungsi sebagai proses untuk menyelenggarakan atau melakukan proses-proses yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Kemudian yang ketiga itu ada epitel silindris selapis. Nah, itu bentuknya dapat adik-adik amati seperti pada gambar. Nah, biasanya ini terletak pada bagian usus, lambung, uterus, dan kandung empedu. Nah, bagian epitel silindris selapis ini sendiri itu berfungsi sebagai absorpsi atau untuk penyerapan dan sekresi atau pengeluaran zat. Kemudian yang keempat itu ada epitel silindris berlapis. Nah, itu biasanya terletak pada bagian uretra, kemudian anus, faring, serta membran mukosa. Nah, untuk fungsinya sendiri itu dia berperan untuk proteksi atau perlindungan, kemudian juga berperan sebagai absorpsi serta sekresi. Kemudian yang kelima itu ada namanya epitel kubus selapis. Nah, epitel kubus selapis ini biasanya itu terletak pada bagian tubulus ginjal, kemudian kelenjar ludah, kelenjar keringat, serta permukaan dalam dari lensa mata. Sedangkan untuk fungsinya yaitu untuk sekresi atau menghasilkan suatu zat dan absorpsi atau untuk penyerapan. Dan yang terakhir itu ada bagian epitel silindris semu berlapis. Nah, itu biasanya terletak pada bagian laring, bronkus, serta oviduk atau bagian tuba falopi. Sedangkan untuk fungsinya itu berperan untuk proteksi, absorpsi, dan sekresi. Berarti di sini kalau kita simpulkan secara umum itu yang namanya epitel itu pasti berperan untuk proses proteksi atau perlindungan. Nah, inilah bagian-bagian atau jenis-jenis dari jaringan epitel yang dimiliki oleh makhluk hidup. Selanjutnya itu kita masuk pada jaringan yang ketiga, yaitu ada jaringan otot, di mana jaringan otot ini sendiri itu berfungsi sebagai alat gerak aktif. Nah, untuk jaringan otot ini lebih detailnya akan kita bahaskan pada bab berikutnya. Namun di sini kakak akan memberikan dulu gambaran secara umum tentang jaringan otot. Tadi kan jaringan otot katanya dia berperan sebagai alat gerak aktif. Kenapa? Karena dia itu mampu melakukan proses kontraksi dan relaksasi, di mana setiap ada kata kontraksi itu pasti ditandai dengan otot itu dia memendek, sedangkan relaksasi itu ditunjukkan dengan struktur dari otot itu sendiri memanjang. Nah, ini yang dimaksud dengan fungsi dari otot sebagai alat gerak aktif. Kemudian kita lihat untuk jenis-jenis otot yang dimiliki oleh manusia atau oleh makhluk hidup secara umum. Nah, jadi di sini ada 3. Ada otot polos, ada otot lurik, dan otot jantung. Agar adik-adik lebih mudah memahaminya, di sini kakak sudah sajikan tabel perbedaannya disertai dengan gambar. Nah, itu yang pertama dapat kita bedakan berdasarkan bentuknya. Kalau otot polos bentuknya seperti gelendong, itu bisa adik-adik lihat pada gambar. Kemudian otot lurik itu berbentuk serabut atau silindris, dan otot jantung itu berbentuk serabut atau silindris juga, namun dia bercabang. Kemudian untuk warna, otot polos itu dia polos, kalau otot lurik sama jantung itu dia bentuknya warnanya itu lurik. Kemudian jumlah intinya, otot polos 1, otot lurik banyak, kalau otot jantung itu umumnya adalah 1. Kemudian untuk letak intinya, otot polos itu letaknya di tengah, otot lurik letaknya di pinggir atau bagian tepi, sedangkan otot jantung itu letaknya di bagian tengah. Kemudian letak dari otot polos itu di bagian organ dalam, kecuali jantung ya adik-adik, karena jantung dia punya otot sendiri. Kemudian otot lurik itu biasanya contohnya atau letaknya pada bagian rangka, sehingga otot lurik disebut juga dengan otot rangka. Kemudian otot jantung itu pastinya dimiliki oleh organ jantung. Kemudian untuk tipe kontrol atau sifatnya, otot polos itu sifatnya tidak sadar, sedangkan otot lurik itu dia sadar, otot jantung dia juga tidak sadar. Maksudnya di sini adalah kalau sadar itu dia dipengaruhi atau kerjanya itu diatur oleh otak, sedangkan tidak sadar itu dia tidak bisa dipengaruhi oleh otak. Nah, jadi di sini kerjanya itu ada yang
sadar, ada yang tidak sadar. Sedangkan jika kita lihat reaksinya terhadap rangsangan, kalau untuk otot polos itu lambat reaksinya, sedangkan otot lurik sama otot jantung itu reaksinya sangat cepat. Kemudian untuk ketahanan kerja, otot polos itu tinggi, otot lurik itu rendah, dan otot jantung itu sedang. Nah, inilah penampang melintang dari ketiga jenis otot yang sudah kita bahaskan tadi. Nah, ini sangat sering keluar pada soal-soal ujian ya adik-adik, jadi harus sangat-sangat difahami untuk perbedaan dari ketiga jenis otot ini. Kemudian berikutnya itu kita akan bahas tentang jaringan saraf. Nah, jaringan saraf ini merupakan jaringan yang berperan dalam proses menerima dan menghantarkan rangsangan atau impuls. Nah, kalau kita lihat mekanisme kerja dari jaringan saraf ini sendiri itu sebenarnya ada 3. Yang pertama itu ada cara kerjanya sebagai reseptor atau menerima impuls. Siapa itu yang bertindak sebagai reseptor? Itu biasanya adalah alat indera. Kemudian yang kedua itu ada mekanisme kerjanya itu konduktor, yaitu dia meneruskan rangsangan atau impuls. Siapa yang berperan sebagai konduktor? Yaitu adalah bagian sistem saraf, yaitu ada 2, ada sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Untuk materinya ini nanti akan adik-adik pelajari pada kelas 11 semester 2. Kemudian untuk mekanisme kerja yang ketiga itu ada yang disebut dengan efektor atau berperan untuk menanggapi atau merespon dari rangsangan atau impuls. Itu yang berperan sebagai efektor adalah bagian otot dan kelenjar. Nah, inilah mekanisme kerja dari saraf, yaitu ada reseptor, konduktor, dan efektor. Nah, berikutnya itu kita kenal atau kita lihat dulu macam-macam dari sel saraf itu ada apa aja. Nah, kenapa kita bahas sel saraf? Karena kumpulan dari sel itu kan nantinya akan membentuk jaringan saraf. Jadi kita harus kenal dulu jenis-jenis dari sel saraf itu ada apa saja. Yang pertama itu ada yang kita sebut dengan neuron sensorik. Neuron itu disebut juga dengan sel saraf ya bahasa lainnya. Kalau neuron sensorik ini dia berfungsi untuk meneruskan rangsangan atau impuls dari reseptor ke konduktor. Yang kedua itu ada namanya neuron intermediate, itu berperan sebagai penghubung antara neuron sensorik dengan motorik. Sedangkan yang ketiga itu ada namanya neuron motorik, itu berperan untuk meneruskan impuls atau rangsangan dari konduktor menuju ke efektor. Nah, berikutnya itu kita lihat dulu bagaimana struktur dari sel saraf itu sendiri. Nah, jadi saraf itu dia terdiri atas bagian nukleus, ada badan sel, ada bagian dendrit, ada sel sekuan, ada selubung mielin, ada nodus Ranvier dan sinapsis. Nah, ini kan kalau kita lihat penampang melintang dari sel saraf. Sekarang kita lihat untuk fungsinya masing-masing. Nah, fungsi dari bagian sel saraf tadi, kalau inti sel atau nukleus itu dia berperan untuk mengatur seluruh kegiatan sel. Kalau dendrit kan tadi letaknya sebelah luar. Nah, itu dia berfungsi untuk penghubung impuls rangsangan itu dari reseptor ke badan sel. Dengan kata lain di sini dia sebagai reseptor atau penerima rangsangan. Kemudian ada badan sel itu berfungsi untuk penerima impuls rangsangan dari dendrit dan akan dilanjutkan ke bagian akson. Sedangkan akson itu sendiri disebut juga dengan neurit. Nah, itu fungsinya untuk menghubungkan impuls rangsang ke sel saraf berikutnya atau menuju ke efektor. Kemudian ada selubung mielin itu untuk pelindung akson dari adanya kerusakan, dan ada sel sekuan itu untuk membentuk jaringan yang membantu menyediakan makanan dan membantu regenerasi neurit atau akson. Berikutnya ada nodus Ranvier itu berfungsi untuk mempercepat transmisi dari impuls rangsangan atau mempercepat jalannya suatu rangsangan. Dan terakhir itu ada bagian sinapsis, itu berfungsi untuk penghubung antara ujung akson yang satu pada satu sel saraf dengan dendrit yang dimiliki oleh sel saraf lainnya. Nah, inilah fungsi-fungsi dari bagian saraf yang sudah kita sajikan pada gambar sebelumnya. Berikutnya itu kita akan bahas tentang jaringan ikat. Sesuai dengan namanya ikat, berarti fungsi dari jaringan ikat yang pertama itu menghubungkan satu jaringan dengan jaringan yang lain. Yang kedua untuk mengikat atau untuk melekatkan atau menghubungkan antar organ. Dan yang ketiga, jaringan ikat ini juga berfungsi untuk mengisi dan menyokong tubuh dari makhluk hidup.
Kemudian, di sini kita akan melihat macam-macam jaringan ikat itu ada berapa. Yang pertama, itu ada yang disebut dengan jaringan ikat padat. Nah, kenapa disebut dengan jaringan ikat padat? Karena susunan matriksnya yang rapat. Nah, matriks di sini maksudnya adalah cairan yang dimiliki oleh jaringan. Nah, itu susunannya rapat. Nah, di sini dapat kita lihat dari struktur penampang melintang dari jaringan ikat padat. Nah, di sini memang sangat rapat ya. Nah, jadi jaringan ikat padat ini biasanya kita temui itu pada bagian tendon, ligamen, dan fascia. Nah, mungkin ini sering keluar di ujian, jadi di sini kakak langsung berikan pengertiannya. Kalau tendon itu merupakan hubungan antara tulang dengan otot, kalau ligamen itu hubungan antara tulang dengan tulang, sedangkan fascia itu adalah hubungan antara otot dengan otot. Nah, jadi tendon, ligamen, dan fascia itu biasanya disusun oleh jaringan ikat padat. Kemudian yang kedua, kalau ada yang padat pasti ada yang longgar ya. Nah, jadi yang kedua itu ada namanya jaringan ikat longgar. Kenapa disebut dengan longgar? Karena susunan matriksnya yang longgar atau berongga. Itu dapat kita lihat dari penampang melintang yang sudah kakak sajikan pada gambar. Nah, jadi untuk jaringan ikat longgar ini biasanya itu kita temui pada bagian di sekitar organ, kemudian ada di pembuluh darah dan di lapisan bawah kulit. Nah, di situ biasanya sangat banyak terdapat jaringan ikat longgar. Kemudian berikutnya itu kita lihat ada yang disebut dengan jaringan lemak, atau sebagian buku atau sebagian sumber itu menyebutkan jaringan adiposa. Nah, itu berperan sebagai bantalan bagi tubuh. Nah, di sini dapat kita lihat untuk strukturnya, ternyata itu jaringan ikat lemak itu ada dua, ada lemak putih, ada lemak coklat. Nah, itu dapat adik-adik amati dari gambar yang sudah kakak sajikan. Nah, untuk jaringan lemak atau jaringan adiposa ini bisa kita lihat contohnya itu pada bantalan persendian. Kemudian berikutnya itu ada jaringan limfa. Jaringan limfa ini juga merupakan bagian dari jaringan ikat yang berfungsi untuk mengangkut lemak, kemudian ada protein dan cairan dari jaringan. Nah, di sini kakak sajikan bentuk struktur penampang melintang dari jaringan limfa yang ada pada makhluk hidup. Nah, jadi di sini dia terdiri atas sel-sel darah merah, ada kapilernya juga, ada sel darah putih dan pembuluh limfa itu sendiri. Kemudian berikutnya itu ada jaringan darah. Nah, jaringan darah ini adalah jaringan yang berfungsi untuk mengangkut oksigen dan makanan. Berarti di sini dia mengikat oksigen dan makanan. Nah, untuk strukturnya sendiri ini ada pembuluh darah, ada sel darah putih, ada plasma darah, ada trombosit atau keping darah, ada eritrosit, ada atau sel darah merah. Kemudian nanti juga untuk pembuluh darah itu sendiri itu nanti ada pembuluh nadi, ada pembuluh vena serta pembuluh kapiler. Nah, itulah yang menyusun bagian jaringan darah yang ada pada tubuh makhluk hidup. Kemudian yang terakhir itu ada namanya jaringan tulang rawan atau biasanya kita sebut juga dengan kartilago. Nah, tulang rawan itu secara umum dia dibagi menjadi 3. Ada tulang rawan hialin, fibrosa, dan elastis. Nah, untuk perbedaannya di sini kakak sudah sajikan penampang melintang dari ketiga jenis tulang rawan ini. Nah, itu dapat adik-adik amati dari perbedaan gambar yang sudah kakak sajikan. Nah, jadi inilah jaringan-jaringan yang dimiliki pada hewan dan pada manusia. Oke adik-adik, sekian dulu materi kita pada video kali ini. Jika ada pertanyaan itu adik-adik bisa tinggalkan di kolom komentar video ya. Kemudian terima kasih untuk adik-adik semua karena selalu setia mengikuti channel kami. Bagi adik-adik yang baru bergabung dengan Lisvika Channel, jangan lupa subscribe dan jangan lupa like, komen, dan sharekan link pembelajaran ini kepada teman-teman lainnya agar pembelajaran darinya semakin terbantu. Oke adik-adik, sekian dulu pembahasan materi kita untuk jaringan hewan kelas 11. Jika ada pertanyaan silakan tinggalkan di kolom komentar video ya. Oke, kakak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.